Hal-hal yang Halo, membuat siapa smoothing di sini gagal. yang pernah melakukan smoothing tapi gagal? Ya, smoothing gagal bisa ditandai dengan rambut yang patah-patah, kehilangan kilaunya, rambut yang kering atau mengembang, dan juga bahkan ada yang putus dari akarnya. Ya, smoothing gagal sebenarnya bukan hanya satu masalah saja, misalnya masalah produk atau masalah prosesnya, tapi ada beberapa hal yang membuat smoothing itu bisa menjadi gagal dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga klien harapkan. Nah, apa aja sih yang membuat smoothing itu bisa gagal? Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang membuat smoothing itu bisa gagal. Ya, smoothing gagal yang pertama itu bisa dikarenakan kualitas dari obat yang kita gunakan tersebut. Jadi, kualitas produk juga sangat menentukan hasil akhir smoothing yang kita lakukan. Ya, banyak dari produknya bisa membuat rambut menjadi berkilau, menjadi lurus, menjadi shiny dan lain-lain. Tapi tidak semua bisa benar. Ya, jadi pemilihan produk dalam hal ini benar-benar penting dan harus kita perhatikan. Yang kedua adalah cara pengaplikasian produk yang salah. Kadang-kadang pengaplikasian produk itu terlalu banyak atau terlalu sedikit itu juga sangat berpengaruh. Misalnya, pengaplikasian itu terlalu dikit juga tidak akan membuat produk itu menyerap ke dalam pori-pori rambut. Bahkan terlalu banyak obat itu digunakan di dalam pengolesan di batang rambut akan membuat malah overproses. Jadi, gunakanlah terutama di step 1 itu sesuai dengan takarannya, ya. Jadi tidak banyak dan juga tidak terlalu dikit, ya. Makanya itu kita harus tahu bagaimana takaran dalam produk yang benar. Ya. Cara yang ketiga adalah kondisi rambut. Kondisi rambut klien yang memang kurang baik atau misalnya dalam keadaan rusak itu bisa mengurangi respon dari si obatnya itu untuk bekerja dengan baik di batang rambutnya. Ya, jadi harus diperhatikan juga nih kondisi rambut si klien pas datang seperti apa. Ada waktu pemrosesan. Waktu pemrosesan yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan di dalam takaran produk, ya, atau petunjuk produk, ataupun yang sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas salon atau kelas-kelas smoothing, itu bisa menyebabkan juga kegagalan dalam proses hasil smoothing yang benar. Misalnya proses pengolesan dalam step 1 itu harusnya setengah jam atau 25 menit atau 30 menit, tapi ternyata karena kamu berpikir lebih bagus dilamain aja gitu kan, itu tentu bukan menjadi solusi yang baik, ya, bahkan bisa menyebabkan kegagalan dalam proses smoothing, ya. Jadi akan terjadi overproses jika terlalu lama kita mendiamkan step 1 di dalam rambut, ya. Misalnya harusnya 30 menit kita diamkan sampai 1 jam atau sampai 1,5 jam. Nah, itu bahaya banget, ya. Bahkan kalau misalnya obat step 1 itu kena kulit kepala, itu bisa menyebabkan kebotakan, ya, karena overproses dari obat step 1 yang terlalu lama. Yang berikutnya adalah penggunaan alat styling atau catokan yang tepat di suhu yang tepat juga. Jadi kita harus perhatikan bahwa beberapa alat catok, ya, kadang-kadang dia menunjukkan suhunya di displaynya seperti apa, tapi pada kenyataannya pada saat kita catok itu suhunya bisa berubah, bisa naik atau bisa turun. Kalau naik bisa jadi overheat atau terlalu panas akan menyebabkan rambut menjadi malah lebih rusak, ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya catokan itu di suhunya tidak sesuai dengan apa yang ada di display pada catokan tersebut, itu juga akan mempengaruhi hasil, di mana kalau misalnya dia naik akan terjadi overheat yang akan menyebabkan rambut menjadi rusak, dan sebaliknya kalau misalnya dia malah turun suhunya akan membuat hasil catokan menjadi tidak matang, ya. Jadi penggunaan catokan yang berkualitas ini benar-benar sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari sebuah karya smoothing. Kesehatan rambut saat si klien datang itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya, ya. Jadi kita harus perhatikan pada saat mereka datang, kita harus foto dulu tuh hasilnya seperti apa nih sebelum kita lakukan smoothing. Nah, itu sangat berpengaruh kepada hasil akhir juga. Terus berikutnya adalah masalah pengeringan rambut. Pengeringan rambut yang kurang baik akan membuat si obat tersebut tidak dapat meresap dengan sempurna ke dalam pori-pori rambut, ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa pengeringan rambut itu sebelum proses smoothing atau pada saat membilas itu harus benar-benar sempurna. Yang terakhir adalah pemilihan jenis produk. Pemilihan jenis produk yang sesuai itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi kita harus perhatikan juga jika si klien pada saat si klien datang, kita harus lihat nih rambut dia seperti apa jenisnya. Ada yang rambutnya lurus, normal-normal dan sehat-sehat saja, kita bisa gunakan yang tipe obat normal. Dan juga kalau misalnya dia rambutnya agak rusak, kita bisa gunakan yang tipe damage atau tipe sensitif
atau tipe yang resisten misalnya untuk rambut yang agak ikal, ya seperti itu. Jadi pemilihan obat ini itu benar menentukan hasil akhir ya smoothingnya seperti apa. Jadi kita jangan samaratakan satu produk untuk berbagai macam jenis rambut klien kita. Jika smoothing itu sudah berhasil kita lakukan, kita sarankan kepada klien kita untuk melakukan hair mask secara rutin 2 minggu sekali di salon kita. Gunakan produk-produk hair mask yang sesuai dengan peruntukannya, yaitu hair mask after smoothing. Tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu hal yang bisa membuat hasil smoothingan kita itu berhasil atau bagus sesuai dengan apa yang kita dan klien inginkan adalah alatnya. Ya, alatnya di sini yang dimaksud adalah catokan. Dan jika kalian masih belum memiliki rekomendasi alat catok yang bagus, yang atau lebih baik, itu saya punya rekomendasi. Ini adalah catok ya. Catokan Lena ini itu impor dari Singapura dan tentu sudah didiskusikan dan punya garansi di Indonesia. Kenapa saya bilang bagus? Catokan ini mempunyai turbo ion teknologi yang akan membuat rambut yang dicatok itu menjadi lebih shiny, halus, mudah diatur dan tidak frizzy. Selain itu, pad yang digunakan adalah keramik coating dan keramik thermaline yang akan mempertahankan panas di dalam catokan ini menjadi tersalurkan dengan baik ke rambut kita. Ya, catokan ini terdiri dari pengaturan 5 suhu. Ya, yang satu adalah 130 derajat, 150 derajat, 170 derajat, 190 derajat, dan 210 derajat. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi rambut si klien kita. Seperti misalnya mereka rambutnya sudah agak rusak, kita bisa gunakan suhu yang rendah antara 170 sampai 190. Dan kalau misalnya rambutnya masih sehat-sehat saja, kita bisa gunakan suhu yang tertinggi. Karena suhunya ini bisa ada sampai pengaturan yang rendah, yaitu 130, maka catokan ini bisa digunakan juga untuk kebutuhan catok sehari-hari ya. Dan jangan lupa sebelum mencatok kita harus gunakan dulu antifreeze agar benar-benar rambut terlindungi juga dari panasnya catokan. Dan yang lebih istimewa lagi, catokan ini akan mati dalam 30 menit jika kita tidak gunakan. Jadi aman benar-benar ya. Kalau misalnya kita lupa nih, kita taruh gini ya, kemudian kita tinggal, dia akan mati sendiri dalam 30 menit. Jadi aman tanpa harus kita khawatir kalau kita memang sering berpikir catokan ini harganya mahal. Itu salah, karena hari ini adalah cuma di bawah Rp500.000 ya. Jika yang berminat silahkan ambil di keranjang kuning saya atau lihat di showcase saya. Terima kasih, saya WP Kurniawan, Hair and Beauty Trainer.